Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan dan berkat-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memberikan kami kekuatan, melewati hari ini dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, menjadi tanah yang baik dan subur, yang siap untuk ditaburi firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 4 ayat 16-17. Tertulis demikian. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak kecil melihat sebuah tumbuhan yang kecil, lalu berkata bahwa ia bisa mencabut tumbuhan itu dengan kekuatannya. Ayahnya yang mendengar berkata, "Cobalah cabut tumbuhan itu." Anak itu pun mencabutnya, dan memang tidak terlalu susah baginya. Tumbuhan itu langsung tercabut dari tanah. Kemudian ayahnya menunjuk ke tumbuhan yang berbeda. Nampak kecil juga, dan kelihatannya mudah untuk dicabut. Anak kecil itu mencoba tapi tidak bisa. Ia mengerahkan segenap kekuatannya, tapi tumbuhan itu tidak tercabut. Akhirnya ia menyerah dan bertanya kepada ayahnya, "Mengapa tumbuhan itu begitu kuat?" Sang ayah mengatakan, "Karena akar dari tumbuhan itu sangat dalam, lebar dan menyebar, sehingga sangat kuat dan tidak mudah tercabut dari tanah." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Markus 4 ayat 16-17 ini, Tuhan Yesus berkata tentang ciri dari seorang yang tidak berakar di dalam firman Tuhan. Tertulis dalam ayat ini, "Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad." Kegembiraan dan antusiasme dalam mendengarkan dan menyambut firman Tuhan ternyata bukanlah tanda yang menunjukkan kekuatan iman seseorang. Kekuatan iman ditentukan dari seberapa dalam kita berakar dalam firman-Nya. Akar di sini berbicara tentang fondasi iman kita. Ibarat gedung yang tinggi, yang harus mempunyai fondasi yang dalam dan kuat. Begitu juga dengan iman kita, saudara. Harus memiliki dasar yang dalam dan kuat, akar yang kokoh, supaya tidak goyah dan tidak dapat dihancurkan. Penindasan dan aniaya sebesar apapun tidak akan dapat menggoyahkan iman kita apabila kita sungguh-sungguh berakar kuat dalam firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya agar kita berakar kuat di dalam Tuhan? Yang pertama adalah miliki hati yang baik. Tanah dalam perumpamaan ini diibaratkan dengan hati kita. Tanah yang baik bukanlah tanah yang berbatu-batu, tapi tanah yang baik adalah tanah yang lembut. Tanah yang sedemikian rupa akan membuat benih firman dapat berakar dan bertumbuh dengan baik. Kalau hati kita bagaikan tanah yang berbatu-batu, masih keras, tidak mau taat, mengandalkan pengertian kita sendiri, dan lebih mementingkan diri, mari ubah saudara. Minta Tuhan menjamah hati kita, menjadikan hati kita lembut, baik, taat dan setia.
Yang kedua, saudara, setia selalu di dalam proses. Berakar merupakan proses seumur hidup. Semakin bertambah waktu, akar kita semakin dalam oleh karena pengenalan akan Tuhan, melalui firman-Nya dan melalui pengalaman pribadi kita bersama Tuhan. Dalam setiap proses itu, tetaplah setia dalam Tuhan. Percaya selalu, beriman kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian akar iman kita semakin bertambah dalam dan semakin kuat. Tuhan Yesus berkata bahwa firman yang bertumbuh dalam kehidupan kita akan menghasilkan buah hingga 100 kali lipat. Ini artinya, saudara, ada berkat-berkat surgawi yang kita terima karena firman Tuhan dalam hidup kita itu mengubahkan hidup kita sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sekali lagi, saudara, miliki hati yang baik, lembutkan hati kita, jadikan hati kita seperti tanah yang subur, yang selalu mau ditaburi firman Tuhan, dan terus bertumbuh dalam kesetiaan kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang sudah kami dengar pada saat ini, memberikan kami pengertian untuk kami menjaga hati kami, membersihkan hati kami dari segala kekerasan, segala hal yang tidak beres, yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu semua hal yang menghalangi bertumbuhnya firman-Mu dalam hati kami. Tolong kami ya Tuhan, bersihkanlah kami dengan kuasa-Mu. Mampukan kami untuk hidup dalam firman-Mu. Biarlah kami dapat memahami firman-Mu ya Tuhan. Dan firman-Mu itu terus berakar dalam hidup kami. Menjadikan kami kuat di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga apapun keadaan yang ada, persoalan, tantangan, bahkan aniaya, tidak akan menggoyahkan kami. Kuatkan kami Tuhan. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Tapi dengan kekuatan-Mu ya Tuhan, kami dapat mengatasi segalanya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus. Berikan kami pengertian yang baru, dan bentuk kami untuk selalu setia kepada-Mu ya Tuhan. Di sepanjang malam hari ini, kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Naungi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini. Dan bangunkanlah kembali dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, Indonesia, dan berkati semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah kasih karunia dan rahmat-Mu kepada setiap orang dari segala bangsa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.